Bagaimana jika gadis Kopassus datang ke kantor polisi untuk mengambil motor orang tuanya yang disita, malah bertemu dengan oknum polisi arogan? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Seorang gadis muda berpenampilan rapi dengan seragam Kopassus, melangkah cepat memasuki kantor polisi dengan langkah penuh tekad. Setiap gerakannya penuh disiplin. Seolah-olah dunia di sekelilingnya tidak lebih dari sekedar bayangan kabur yang tak mengganggu jalannya. Matanya yang tajam, penuh perhitungan, dan tubuhnya yang tegap, menandakan bahwa ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ia datang dengan tujuan jelas, mengambil motor orang tuanya yang telah disita akibat masalah administrasi yang dianggap remeh oleh pihak berwajib. Namun, seiring langkahnya yang semakin mendekat ke loket, ia merasakan ketegangan yang tiba-tiba menyelimuti udara, seperti petir yang mengancam tanpa suara. Di dalam hatinya, ia sudah mempersiapkan segala kemungkinan. Tapi ia tidak pernah menduga bahwa pertemuannya dengan polisi ini akan membawanya pada sebuah situasi yang sama sekali berbeda. Saat ia memasuki ruang pemeriksaan, tatapan setiap orang seolah mengukur dirinya. Beberapa orang bahkan memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu, mencuri pandang dari balik meja mereka. Begitu ia menghadap loket, keberanian dan keteguhan di wajahnya seakan menjadi sinyal yang tak terbantahkan. Ia bukan orang yang bisa dipermainkan. Di loket, seorang petugas polisi dengan wajah setengah malas menatap gadis itu dari atas meja. Tatapannya penuh sinisme, seolah-olah ada sesuatu yang ia anggap rendah dari sosok gadis itu. "Ini motor orang tua kamu, kan?" Katanya dengan nada suara yang datar, tapi dengan sedikit kekasaran yang menyelinap di ujung kalimatnya. "Kalau mau ambil, harus ada surat pernyataan terlebih dahulu. Kamu pikir bisa ambil begitu saja?" Ia berbicara dengan nada meremehkan, seolah-olah tak ada yang perlu dihargai dari gadis yang berdiri di hadapannya. Gadis itu menyeringai kecil, seolah mencoba menahan ledakan emosi yang mulai menumpuk di dalam dada. Ia merogoh tas dan mengeluarkan sejumlah surat yang diperlukan untuk mengambil motor tersebut. Namun betapa terkejutnya dia ketika petugas itu tidak langsung menanggapi. Sebaliknya, petugas itu justru mengalihkan pandangannya ke rekan-rekannya yang sedang duduk tidak jauh dari situ. Berbicara dengan nada yang lebih rendah. Anak-anak Kopassus itu nggak tahu sopan santun. Mereka pikir bisa segalanya, ya, kata petugas itu dengan suara yang sengaja diperkeras, tapi cukup jelas terdengar oleh gadis tersebut. Ucapan itu membuat darah gadis itu mendidih. Ia menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di ruang ini bukan hanya masalah motor, tapi juga soal harga diri. Maka, dengan tatapan yang semakin tajam, ia mendekatkan wajahnya ke loket, hampir menantang petugas itu untuk melanjutkan kalimatnya. Gadis itu menahan napas dalam-dalam, berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatinya mulai bergejolak. Ia sudah cukup sabar, namun sekarang ada garis yang tak boleh dilampaui. "Apakah itu cara Anda menghargai orang yang berusaha menuntut haknya?" Suaranya terdengar dingin, namun penuh makna seperti senjata tajam yang tidak terlihat namun mematikan. Ada keheningan sesaat di ruangan itu, seolah semua orang yang ada mulai memperhatikan, meskipun mereka berusaha tampak sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Petugas itu hanya tertawa kecil, nada tertawanya mengejek, dan ia berdiri dengan langkah yang berat menuju gadis itu. Tidak ada respons yang pantas dari pihaknya. Ia hanya merendahkan gadis itu, memandangnya dengan tatapan penuh prasangka. Kemudian dengan gerakan yang tiba-tiba dan agresif, ia melangkah maju dan melayangkan tinju dengan cepat ke arah wajah gadis tersebut. Ia berniat mengintimidasi gadis yang ia anggap lemah, berharap sekali pukulan bisa membuat gadis itu mundur dengan rasa takut. Tapi gadis itu, meskipun terkejut dengan kecepatan serangan, tak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Ia tahu, ini bukan soal motor lagi, ini soal martabat. Dan ia tidak akan pernah membiarkan orang meremehkannya begitu saja. Segera setelah tinju itu mendarat di wajahnya, darah mulai mengalir dari hidungnya, namun di matanya ada bara yang lebih kuat dari sekedar rasa sakit. Hanya satu hal yang ia rasakan, marah, sangat marah. Darah yang mengalir dari hidungnya itu bukan hanya tanda fisik dari serangan, melainkan juga simbol dari batas kesabaran yang telah dilanggar.
Gadis itu hanya menatap polisi itu dengan mata yang penuh kemarahan, meskipun ia tak bisa menahan rasa sakit yang menyentuh wajahnya. Namun ia juga tahu ini saatnya untuk bertindak, tanpa memberikan waktu untuk polisi itu merasa puas atas tindakannya. Ia segera mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya. Dengan gerakan yang cepat dan terlatih, ia membalas tinjuan itu, bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan teknik yang sempurna. Tinjuan keras mendarat tepat di perut polisi tersebut, membuat tubuhnya terhuyung mundur, kehilangan keseimbangan untuk beberapa detik. Polisi itu terjatuh ke lantai dengan terengah-engah, tidak menyangka bahwa gadis yang ia anggap lemah itu memiliki kemampuan fisik yang luar biasa. Sejenak, suasana di ruang itu hening. Semua orang terdiam, terkejut melihat betapa kerasnya balasan yang diterima polisi tersebut. Namun, di balik kekejutan itu, gadis itu tetap tidak bergerak dari posisinya. Matanya penuh tekad, wajahnya tegas, dan suara nafasnya yang terengah-engah semakin memperjelas bahwa ia tidak akan pernah mundur dari apa yang telah dimulai. Saat polisi itu mencoba bangkit, terlihat jelas bahwa ia tidak siap untuk menghadapi seorang gadis yang sudah sangat terlatih dalam pertempuran. Wajah polisi itu mulai memucat, tampaknya menyadari bahwa ia telah mengundang bencana yang tak bisa ia kendalikan. Polisi itu akhirnya berusaha berdiri, meskipun wajahnya kini terlihat memerah dan tampak kesulitan. Ia merasakan rasa sakit yang hebat di perutnya, dan setiap gerakan terasa berat. Dalam keadaan yang hampir terjatuh itu, ia masih mencoba untuk menegakkan tubuhnya, dan dengan suara parau berkata, "Berani-beraninya kamu." Namun kata-katanya hanya terdengar seperti keluhan yang putus asa. Gadis itu tidak menanggapi, bahkan tidak ada sedikit pun ekspresi menyesal di wajahnya. Sebaliknya, ia hanya memperhatikan dengan mata yang tajam, seolah memberi sinyal bahwa percakapan ini sudah selesai. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia merogoh dengan cepat ke bagian pinggang dan menarik pistol dari holsternya. Dalam sekejap, laras pistol itu diarahkan tepat ke wajah polisi tersebut. Suasana di ruangan itu langsung berubah drastis, sepi dan mencekam. Semua orang yang sebelumnya memperhatikan dari kejauhan kini terdiam, tak berani bergerak. Pistol itu tidak hanya menjadi ancaman fisik, tetapi juga simbol kekuatan dan keberanian gadis itu. Dengan ketenangan yang luar biasa, gadis itu menatap polisi tersebut dan berkata dengan suara rendah, namun sangat jelas, "Saya tidak peduli siapa kamu. Motor itu harus kembali sekarang." Tidak ada ruang untuk tawar-menawar, dan tidak ada lagi yang bisa menghalangi tekad gadis ini. Sebuah pertaruhan besar kini dimainkan di antara keduanya, dan polisi itu tahu ia telah salah besar jika mencoba melawan lebih lanjut. Dalam sekejap, gadis itu bergerak cepat, tubuhnya berputar dengan kelincahan luar biasa, hampir seolah ia telah memprediksi apa yang akan terjadi. Serangan tinju lanjutan dari petugas polisi itu meleset jauh dari sasaran. Dan dalam satu gerakan yang terlatih, ia menghindar sambil melangkah mundur, memanfaatkan momentum serangan yang salah arah. Polisi itu, yang terlalu terbawa emosi dan terburu-buru, tidak menyadari bahwa gadis itu bukan hanya sekadar orang yang bisa ia intimidasi begitu saja. Sebelum ia sempat mengatur posisi untuk menyerang lagi, gadis itu sudah meluncurkan tinjuan keras dengan kecepatan luar biasa, tepat mengenai perut polisi tersebut. Kekuatan tinju itu langsung mendorong tubuh petugas mundur, memaksa napasnya terhenti sejenak. Dan rasa sakit yang langsung menghantam membuatnya terhuyung. Ia terkejut. Tidak hanya karena kekuatan fisik gadis itu yang begitu luar biasa, tapi juga karena sikap gadis yang selama ini terlihat begitu tenang. Tak hanya tubuhnya yang terdorong mundur, tetapi juga harga dirinya yang terhempas. Selama ini ia terbiasa melihat orang-orang takut padanya, namun kini ia menyadari bahwa di hadapannya berdiri seorang lawan yang lebih dari sekadar kuat, seorang yang tak akan gentar melawan perlakuan sewenang-wenang. Petugas polisi itu terjatuh, tubuhnya terlempar ke lantai dengan keras. Tubuhnya gemetar mencoba bangkit, sementara darah mulai menetes dari bibirnya yang terbelah. Wajahnya memerah, bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena rasa malu yang tak terungkapkan. Ia merasa seperti sebuah martabatnya yang dibawa begitu rendah, dihantam oleh seorang gadis yang bahkan tak terlihat seperti seorang petarung. Namun amarah yang menggelegak dalam dirinya membuatnya berusaha bangkit secepat mungkin. Meskipun tubuhnya terasa lemas dan tidak kooperatif.
"Berani-beraninya kamu!" teriaknya dengan suara serak, mencoba menunjukkan keberanian yang sudah hampir hilang. Di dalam hatinya, ia merasa seolah-olah seluruh kantor polisi sedang menyaksikan kekalahannya yang memalukan. Dan tak ada yang lebih memalukan daripada seorang petugas polisi terkapar di depan seorang gadis muda. Namun gadis itu sudah tidak lagi memperhatikan kata-katanya. Setiap detik yang berlalu hanya memperkuat tekadnya. Ia tahu, jika ia ingin keluar dari situasi ini dengan motor orang tuanya, hanya ada satu cara yang harus ditempuh. Terus maju, tanpa ragu, tanpa kompromi. Tanpa memberi kesempatan untuk berpikir atau melawan, gadis itu menarik pistol dari pinggangnya dengan gerakan yang begitu cepat dan terkoordinasi, seakan itu bagian dari rutinitas sehari-hari. Dalam hitungan detik, laras pistol itu sudah diarahkan langsung ke wajah polisi tersebut. Suasana di ruangan itu langsung berubah drastis, seolah ada jeda waktu yang panjang. Namun dalam kenyataannya hanya beberapa detik yang berlalu. Semua orang yang semula tampak terkejut dengan kejadian yang berlangsung begitu cepat kini terdiam, terpaku pada apa yang baru saja terjadi. Tak ada yang berani bergerak, bahkan untuk bernapas pun seakan terasa begitu berat. Suasana mencekam ini semakin dipertegas dengan suara napas gadis itu yang tak teratur, seolah ia sudah menguasai sepenuhnya setiap aspek dari situasi tersebut. Di mata para polisi yang ada di sana, hanya ada satu hal yang tak dapat disangkal. Mereka kalah. Detak jantung gadis itu terdengar jelas, penuh ketegasan dan perhitungan, sementara para petugas di sekelilingnya merasa terjebak dalam ketegangan yang seakan tiada habisnya. Tidak ada yang berani bergerak, tak ada yang berani bersuara. Hanya ada ketenangan yang luar biasa dari gadis itu, dan ancaman yang terkandung di dalam pistol yang ia pegang. Polisi itu tampak panik. Wajahnya yang semula penuh kekuasaan kini memucat, dan bahkan tubuhnya sedikit gemetar. "Kamu nggak tahu siapa saya, kan?" tanyanya, berusaha meredakan ketegangan yang semakin terasa mencekik. Suaranya gemetar, mencoba menunjukkan otoritas yang kini sangat rapuh. Ia merasa terpojok, dan kata-katanya, meskipun penuh dengan ancaman, tak lagi terdengar meyakinkan. Gadis itu hanya tersenyum sinis, senyum yang tidak mencerminkan kebahagiaan, tapi lebih kepada pengertian mendalam tentang kekuatan yang ada di tangannya. "Saya tidak peduli siapapun kamu," jawabnya dengan tenang, suaranya penuh kekuatan. "Motor itu harus kembali ke tangan saya, sekarang juga." Kata-kata gadis itu bukan hanya perintah, tetapi juga sebuah janji yang tak bisa dibantah. Setiap suku kata yang ia ucapkan seakan menambah tekanan pada petugas itu, membuat wajahnya semakin pucat dan tenggelam dalam ketakutan. Di mata gadis itu, ia hanya melihat seorang petugas yang tidak lebih dari orang yang menghalangi jalannya. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Tidak ada ruang untuk alasan. Ini adalah haknya, dan dia akan mendapatkannya, apapun yang terjadi. Satu-satunya pilihan yang tersisa bagi polisi itu adalah menunduk. Tubuhnya terasa kaku, matanya tak bisa mengalihkan pandangan dari laras pistol yang kini menyentuh dahi. Rasanya seperti seluruh kantor polisi ini berada dalam genggaman gadis itu. Ketegangan semakin terasa setiap detiknya, membuat ruangan itu seperti dipenuhi udara yang tak bisa lagi dihirup dengan bebas. Polisi itu merasa ada sesuatu yang menghalangi gerakannya, sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut biasa, sesuatu yang tidak bisa ia atasi. Pistol itu meskipun tampak sederhana, kini menjadi simbol kekuasaan gadis itu, sebuah ancaman yang benar-benar tidak bisa diabaikan. Setiap detik yang berlalu menambah rasa cemas di hatinya, dan ia tahu bahwa setiap gerakan yang salah bisa berakhir dengan konsekuensi yang sangat buruk. Di luar sana, seluruh kantor polisi itu terasa kosong. Semua mata tertuju pada peristiwa ini, tetapi tidak ada yang berani melangkah. Gadis itu berdiri dengan penuh kewaspadaan, tetap tenang, sementara polisi itu semakin terperangkap dalam rasa takut yang mencekam. Tidak ada pilihan lain baginya selain mengikuti perintah, jika ia ingin menghindari bencana yang lebih besar. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat, semakin jelas, menandakan bahwa lebih banyak polisi sedang mendekati ruangan itu. Mungkin mereka mendengar keributan atau merasa ada yang tidak beres, tetapi mereka tidak tahu betapa salahnya jika mereka melangkah lebih jauh ke dalam konflik ini. Ketegangan meningkat di udara,
membuat hampir semua orang di kantor polisi itu merasa khawatir. Namun gadis itu tak bergeming sedikit pun. Ia tetap berdiri tegap, pistol yang masih diarahkan dengan tenang ke arah petugas yang terjatuh, tanpa sedikit pun ragu di matanya. "Jangan coba-coba," kata gadis itu dengan suara yang dingin, tajam, seperti pisau yang siap memotong udara. "Jika kalian mau motor ini kembali, kalian harus berhenti main-main dengan orang yang salah." Setiap kata yang keluar dari mulutnya disampaikan dengan jelas, tanpa ruang untuk tafsiran. Suasana semakin mencekam, dan para petugas yang baru datang mulai menilai situasi dengan cermat. Mereka bisa melihat betapa seriusnya gadis itu, dan rasa takut mulai merayapi mereka, menggantikan rasa percaya diri yang biasanya dimiliki oleh aparat. Mereka tahu, gadis ini bukan hanya seorang anak muda yang bisa mereka intimidasi dengan mudah. Petugas yang terjatuh itu akhirnya berdiri, tubuhnya gemetar sedikit, tapi wajahnya merah karena marah dan malu. Rasa sakit dari tinjuan yang ia terima tadi masih terasa di tubuhnya, tetapi lebih dari itu, ia merasa harga dirinya telah hancur. Di hadapan gadis ini, ia tak lagi memiliki otoritas. Ia tahu, tak ada yang bisa dilakukannya sekarang. Semua tindakan yang ia coba sebelumnya untuk menekan gadis itu hanya membawa dirinya semakin dalam ke dalam kegagalan. Wajahnya yang memerah semakin menambah rasa frustrasi yang terpendam. Tetapi yang lebih memalukan adalah kenyataan bahwa ia tak bisa berbuat apa-apa. Hanya dengan menundukkan kepala, ia merapatkan bibirnya, mencoba menahan diri. Gadis itu tidak memberi kesempatan untuk berbicara lebih jauh. Dalam keheningan yang mencekam, gadis itu mengarahkan pistolnya dengan sangat tenang ke arah petugas yang masih berdiri itu. Lalu menunjuk pintu dengan tegas. "Ambilkan motor saya," perintahnya, dan ada suara yang keluar dari bibirnya seakan menuntut tanpa ruang untuk penolakan. Kata-katanya seolah menjatuhkan palu hukum yang tak bisa diganggu-gugat. Ia tidak datang untuk bernegosiasi, hanya untuk menyelesaikan misinya. Tak ada pilihan lain bagi petugas itu, dan meskipun amarah dan kebanggaan ingin melawan, ia tahu bahwa segala bentuk perlawanan hanya akan semakin memperburuk keadaan. Dengan wajah masam dan raut yang penuh ketegangan, ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti perintah gadis itu. Tanpa berkata-kata, ia berjalan keluar ruangan dengan langkah berat, seolah dunia terasa semakin sempit. Setiap langkahnya terasa terhitung, karena ia tahu bahwa mata-mata dari rekan-rekannya berada di mana-mana, dan kegagalan yang satu ini akan dikenang lama. Beberapa detik kemudian, ia kembali dengan motor yang dimaksud. Sebuah motor tua yang telah disita sebelumnya. Namun bagi gadis itu adalah motor orang tuanya. Satu-satunya hal yang penting saat ini. Motor itu dibawa ke dalam ruangan, dan begitu ia melihat motor tersebut, sebuah ekspresi lega muncul sejenak di wajahnya. Tanpa ragu, gadis itu langsung menghampiri motor itu. Matanya memeriksa setiap inci dari kendaraan tersebut. Meskipun ia tahu bahwa motor itu hanya sebuah barang. Tapi bagi gadis ini, motor tersebut adalah simbol dari keadilan yang harus diperjuangkan. Semua orang di ruangan itu bisa merasakan ketegangan yang melingkupi situasi ini. Polisi itu berdiri dengan canggung, tak berani berbicara atau bertindak lebih jauh. Dengan pistol yang masih tergenggam erat di tangan, gadis itu memeriksa motor tersebut dengan teliti. Meskipun tidak ada yang terlihat rusak atau hilang, suasana di ruangan itu terasa semakin tegang, hampir seperti ada petir yang mengancam akan menyambar kapan saja. Setiap langkah gadis itu, setiap gerakan yang ia buat terasa penuh perhitungan. Ia tahu bahwa ia harus cepat dan hati-hati. Ada ribuan kemungkinan yang bisa terjadi, namun ia tetap fokus pada satu hal. Motor itu harus kembali ke tangan orang tuanya. Ketika ia selesai memeriksa dan memastikan semuanya baik-baik saja, ia melangkah mundur dengan tenang, menjaga pistol di tangannya tetap terarah dengan waspada. Saat itu, ia menoleh ke arah polisi yang masih berdiri canggung di sana, dan berkata dengan suara yang penuh kepercayaan diri dan ketegasan, "Ingatlah, kalian tak akan pernah menang jika berani menantang saya." Suaranya begitu jelas dan kuat, seolah-olah menjadi ancaman yang tak bisa dibantah. Semua orang di ruangan itu menyadari satu hal. Gadis ini bukan hanya pemberani, tetapi ia juga memiliki keberanian untuk menghadapi sistem yang ada. Setelah itu,
Ia melangkah mundur menuju pintu keluar, meninggalkan ruangan itu dengan segala ketegangan yang kini tercatat dalam sejarah pribadi para polisi yang menyaksikan. Dengan gerakan cepat dan teratur, gadis itu melangkah keluar dari kantor polisi. Motor orang tuanya kini kembali ke pelukan keluarga. Saat ia melangkah melalui pintu keluar, ada rasa lega yang membuncah dalam dirinya. Misi yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri telah tercapai, namun suasana di dalam ruangan itu tetap terasa sangat tegang. Semua mata terarah pada gadis yang kini mengendarai motor itu, sementara ia meninggalkan tempat tersebut dengan percaya diri yang tidak bisa dibantah. Keberaniannya jelas terbukti dalam setiap langkahnya. Suasana di kantor polisi itu tetap tegang, seperti kabut yang menggelayuti setiap sudut ruangan. Namun gadis itu sudah pergi. Dengan satu perintah yang tegas dan keberanian yang luar biasa, ia berhasil membuktikan kepada semua orang di sana bahwa keberanian tak selalu terukur oleh usia atau gender. Apa yang dianggap sebagai hambatan oleh banyak orang, kini menjadi cerita kemenangan baginya. Dan di balik itu semua, ia tahu satu hal. Terkadang, untuk meraih keadilan, kita harus berdiri tegak dan berani melawan apa yang salah tanpa takut.